Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akrianita SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 77 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengumpulkan tugas aksi nyata modul 1.4, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kami, yaitu SMP Negeri 77 Jakarta. Kegiatan diseminasi budaya positif ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2024, dimulai dari pukul 12.30 sampai dengan pukul 14.30. Pelaksanaan kegiatan diseminasi ini dihadiri oleh sebanyak 10 orang audiens, yaitu terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, teman-teman rekan sejawat, dan juga tenaga kependidikan. Untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini dilakukan secara kolaboratif di antara 3 orang CGP di sekolah kami, yaitu saya sendiri, Akrianita SPD, dan juga 2 teman saya, yaitu Indri, Rindi, Oktaviani SPD, dan juga Yesi Afrila SPD. Kegiatan kolaboratif ini dilaksanakan dalam satu waktu di mana untuk materi yang kami sajikan, kami lakukan secara berbagi. Diharapkan dengan kegiatan ini bisa membantu seluruh stakeholder SMP Negeri 77 Jakarta kembali membudayakan lagi budaya positif dan juga disiplin positif. Selanjutnya, kegiatan ini akan dilaksanakan kembali pada kegiatan Raker tahun ajaran baru. Baik, berikut adalah materi diseminasi budaya positif yang saya sampaikan kala itu, yaitu saya membahas tentang diawali dengan kegiatan ice breaking. Saya membuat kegiatan ice breaking untuk meningkatkan semangat dan gairah para audiens. Dilanjutkan dengan konsep inti dari budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Namun, dikarenakan di sini kami adalah kolaboratif antara 3 orang calon guru penggerak, saya mendapat materi khusus di perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan, serta teori motivasi dan hukuman. Untuk pembelajaran dengan paradigma yang baru, di sini saya menekankan kepada para audiens bahwasanya kita harus mengubah pola pikir dari pendidik yang dahulu dengan pendidik yang sekarang. Artinya kita harus merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga tahap perkembangan setiap peserta didik dan tentunya bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, saya memantapkan tentang miskonsepsi teori kontrol yang selama ini mungkin masih dilakukan ya. Salah satunya adalah kita masih menganggap bahwasanya peserta didik adalah boneka, kita masih terlalu sering mendikte, kemudian pemberian penghargaan yang mungkin harapan kita adalah meningkatkan motivasi, tapi mungkin bisa jadi menimbulkan kecemburuan atau justru berbalik kepada penerima penghargaan tersebut. Dan seringkali orang dewasa mengontrol anak didik ya atau anak kecil. Nah, sebenarnya miskonsepsi teori kontrol ini masih harus kita kaji dan kita perbaiki. Selanjutnya, dalam diseminasi juga saya menyampaikan tentang mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol yang diharapkan bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sebagai seorang pendidik. Nah, yang penting adalah di sini penekanan pada perilaku-perilaku manusia, bahwasanya setiap aktivitas atau kegiatan manusia itu ada sesuatu yang
mendorong. Nah, motivasi ini nanti saya jelaskan satu persatu, mulai dari eksternal, menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan penghargaan, dan juga internal. Nah, diharapkan tumbuh pada peserta didik adalah untuk yang motivasi internalnya. Materi selanjutnya adalah saya menginformasikan atau eh, memantapkan kembali tentang nilai-nilai kebajikan, contoh-contohnya dalam institusi dan organisasi. Kemudian di sini juga saya melakukan suatu simulasi sederhana, yaitu salah satu kebiasaan yang dilakukan seperti penggunaan alat-alat safety saat berkendara. Nah, diharapkan ini menjadi pemantik bagi teman-teman seprofesi bahwa setiap aktivitas itu tentunya ada sesuatu yang melatar belakangi, yang diyakini. Nah, itu diharapkan juga muncul pada peserta didik. Materi selanjutnya juga saya memaparkan tentang disiplin positif, mulai dari pengertiannya, kemudian harapannya, tujuan dilakukannya disiplin positif. Selanjutnya adalah tentang hukuman dan juga konsekuensi. Nah, di sini saya memberikan beberapa kasus-kasus dan audiens diminta untuk memilih manakah yang termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Lalu di akhir kita buat kesepakatan bersama untuk meyakinkan bahwa antara hukuman dan konsekuensi ini adalah hal yang berbeda dan sudah selayaknya kita memilih menghindari pemberian hukuman. Namun jika setiap aktivitas yang dilakukan itu disadari dari dalam dan diyakini ada nilai kebajikan tertentu, pasti akan muncul suatu konsekuensi. Di mana di sini yang diharapkan adalah konsekuensi itu bisa berjalan karena kesadaran daripada hukuman yang mungkin kurang efektif karena banyak hal yang negatifnya. Nah, di sini sebaiknya kita hindari. Oke, itu adalah materi yang saya sampaikan ketika diseminasi. Kemudian materi selanjutnya dilanjutkan oleh kedua orang teman saya dan di akhir kita lakukan suatu simulasi studi kasus di mana di sini kita memperagakan jadi guru, ada yang menjadi murid, dan pelaksanaan segitiga restitusi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rasa sehat, bahagia pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan kami paparkan. Yang terhormat Bapak Fajar Subijakto selaku Kepala SMP Negeri 77 Jakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru yang dapat berkenan hadir di ruang ini. Hari ini saya, Bu Akrianita dan Ibu Yesi Afrila akan mengadakan diseminasi budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Nanti bersama-sama kita akan belajar. Di sini bukan berarti kami yang berdiri di sini paham akan teori ini atau mengerti betul, tapi kita di sini sama-sama berbagi pengalaman, sharing dan sebagainya ya Bapak Ibu, sebagai ajang evaluasi kami atau evaluasi kinerja kita selama ini terhadap murid-murid kita. Sebelum pelaksanaan kegiatan hari ini dimulai,
Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa ya, ilmu yang kita bicarakan dan kita diskusikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Ibu Rosinta, Ibu Ena, dan Ibu Hilda. Silakan menempati tempat yang sudah disiapkan. Acara selanjutnya tidak enak kalau tidak mendengar pengarahan atau penguatan langsung dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kami hormati Bapak Fajar Subijakto berkenan memberikan penguatan kepada Bapak Fajar Subijakto, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semuanya. Beri doa semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Tuan Ibu, dan juga di sini yang sangat kita banggakan adalah para CGT, para calon guru penggerak. Semoga kita semuanya menjadi insan-insan yang paling bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan betul di tempat ini yang berbahagia semuanya kita menjadi seorang pendidik dan seorang tauladan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita akan mendengarkan sebuah paparan diseminasi tentang disiplin positif, tentang budaya positif. Yang mana seperti yang kita ketahui bersama sebagai seorang pendidik, kita di sini memberikan sebuah tauladan penimbasan kepada putra putri peserta didik kita dalam rangka meningkatkan kualitas baik dari segi karakter, pengetahuan maupun dari segi aspek-aspek ruhani yang lainnya. Jadi bagus sekali dengan membangun budaya positif tidak hanya dari aspek perbuatan, ucapan dan juga perilaku, namun juga dari aspek sisi akal pemikiran, ruhani dan juga apapun yang menjadi sebuah kebiasaan. Bapak Ibu sekalian, hasil dari beberapa sekolah pendidikan, apabila kita selama kurang lebih 21 hari atau 3 minggu melakukan perbuatan hal yang positif baru, maka akan menjadi sebuah model, akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan ini merupakan sebuah tantangan bagi kita semuanya. Ingat Bapak Ibu sekalian, disiplin positif adalah sebuah nilai-nilai yang mengandung makna yang besar sekali bagi dunia pendidikan. Dengan menanamkan nilai positif baik bagi peserta didik kita atau bagi diri kita sendiri, akan menghasilkan sebuah nilai yang sangat membawa penimbasan yang lainnya. Ketika saya membawa satu nilai kebaikan, semuanya akan tertular terbawa dengan nilai kebaikan. Inilah hebatnya disiplin positif. Bisa mengimbaskan, bisa mengajak orang lain, bisa menjadi tauladan bagi orang lainnya. Jika satu siswa dia mempunyai pembiasaan yang baik, maka akan membawa siswa lain menjadi berbudaya positif. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita kembangkan, kita lakukan sesuai kita ini dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas pelayanan, dan juga kualitas pendidikan siswa kita dengan budaya positif atau disiplin positif. Selamat untuk mendengarkan seminar pada hari ini dari calon-calon guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fajar Subijakto atas penguatan yang diberikan pada kami pada hari ini. Acara selanjutnya untuk menghangatkan suasana, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking akan dipimpin oleh Ibu Aprianita. Bapak mau isi? Terima kasih banyak Bapak. Semoga sukses di SMA 71. Silakan Ibu Aprianita. Oke. Yes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ini gak ada bapak-bapaknya ya, mungkin nanti sebentar lagi akan hadir ya, yang ada saja dulu. Hari ini biar lebih hangat, biar lebih semangat lagi ya, karena kita akan memanfaatkan materi yang sangat seru sebenarnya. Jadi betul-betul supaya semuanya semangat dan tergerak. Boleh berdiri terlebih dahulu, silakan ibu-ibu. Kalau bisa cari pasangan, ayo harus berdua. Ini Bu Jenny, pasangannya sesi. Wow, cari pasangan ya. Ayo ya, siap. Kita akan bermain. Permainan kita adalah merebut barang yang kita sayangi. Sekarang boleh pilih satu barang. Satu barang untuk berdua. Atau yang nggak satu barang untuk dua. Misalkan pulpen. Nah, kita mau berebut pulpen. Yang ada saja. Yang ada disingkirkan dulu. Sudah? Sudah ya, nanti yang berebut. Boleh. Sudah ya. Bu Jenny,
Tiga ke samping, dua ke depan. Kalau empat, rebut barangnya secepat kilat. Siap ya? Siap. Satu kemana tadi? Ke atas. Dua ke depan. Tiga ke samping. Empat rebut. Nanti yang berhasil dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya boleh ambil tempelan ini, boleh tempel di wajah temannya ya. Jangan buat tulis-tulisan, boleh buat jenggot-jenggotan ya. Nanti jangan nanti yang menjadi pemenangnya adalah yang paling sedikit jumlah tempelnya. Kita bermain sebanyak 3 sesi. Siap ya? Siap. Persetujuan dulu nih, kesepakatan pertama. Mau berapa tompel nanti ya yang ditempel? Dua dulu. Sepakat ya? Oke, level 2 kita tambahin hadiah. Oke. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. 1, 2, depan. 3, samping. 3, samping. 1, 2. Oke, berhasil. Oke. Bebas, mau taruh di mana ya? Besami dapat 2. 2. Iya, iya. Kita lagi bener ya, lagi ada kayak siap. Kita sekarang kesepakatan kedua. Ayo. Kita mau tambahin tetap 2 atau mau ditambahkan lagi? Mau berapa? 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 4.
kali ini akan ada pemaparan beberapa materi yang akan kami sampaikan bertiga. Pada sesi yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Akrianita. Kepada Ibu Akrianita dipersilakan. Ya, baik ya. Alhamdulillah kita sudah SBQ tadi ya, sudah semangat semua ya. Ibu mungkin siap untuk kita berbagi yang kita sudah tahu ya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan di sekolah kita. Konsep inti dari budaya positif secara umum adalah ada di sini beberapa konsep ya. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Ya, ada juga nanti kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dari semua materi pokok ini kita akan jabarkan satu persatu secara rinci. Mudah-mudahan ya nanti akan ada beberapa simulasi dan studi kasus juga. Dan kita akan berbagi mulai dari saya, kemudian dilanjut dengan sesi dan juga Bu Indi. Kita masuk yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Kita selama ini sudah terbiasa masuk ke dalam dunia pendidikan menggunakan kurikulum 13 ya dengan HTSP. Namun dengan adanya kurikulum merdeka kita harus bersama-sama memahami dulu nih paradigma apa sih yang harus berubah. Ya, kalau kita terbiasa hanya menekankan pada kognitif, afektif, dan psikomotorik, namun perancangan pada prinsip diferensiasi pada kurikulum merdeka ini sangat betul-betul kita perhatikan, di mana kebutuhan dari setiap anak itu berbeda-beda. Maka kalau kita mengenal kembali filosofi dari Ki Hajar Dewantara, tujuan utama dari pendidikan sebenarnya adalah untuk mengantarkan anak didik kita menjadi orang yang bermanfaat, selamat, dan juga bahagia. Itu keyword utamanya. Bagaimana mereka bisa sampai selamat dan bahagia? Tentunya harus ada proses yang kita lewati. Nah, proses yang kita lewati itu pada kurikulum merdeka adalah harus berdasarkan perkembangan individu setiap anak. Kita tidak boleh lagi menganggap anak itu buta atau kosong. Kenapa? Karena sebenarnya anak didik kita itu sudah datang dari rumah dengan selembar kertas yang penuh dengan coretan beragam. Dahulu ketika saya menjalankan kaki menjadi seorang guru, saya berpikir saya yang bertugas menulis apa yang harus mereka lakukan, sejarah apa yang harus mereka alami. Tapi ternyata paradigma itu adalah salah. Ketika anak masuk ke sekolah, mereka sudah bawa buku, mereka sudah bawa coretan yang begitu banyak. Maka tugas kita sebagai seorang guru di sini adalah kita menebalkan kembali coretan-coretan yang baik. Lalu bagaimana dengan coretan kurang baik? Maka tugas kita untuk memanipulasi jangan sampai coretan tidak baik itu muncul. Itu adalah tugas utama kita sebagai pendidik, mengikuti paradigma kita yang baru. Maka setiap anak didik harus kita pahami mereka memiliki kemampuan sendiri yang berbeda-beda. Ada pada alat, pada zaman yang harus kita perhatikan. Nah, dari perubahan paradigma ini perlu kita ingat kembali. Kira-kira Bapak Ibu boleh lihat ke depan dengan pertanyaan pematik seperti ini. Apakah Bapak Ibu setuju? Nih, ada pertanyaan pematik. Yang pertama, hukuman bisa mendisiplinkan anak. Kira-kira gimana Ibu Bapak? Setujukah? Setiap hukuman yang kita berikan pasti selalu mendisiplinkan anak? Setuju? Tidak setuju. Bagaimana sifat perubahan yang terjadi? Apakah panjang? Oh, hanya pendek ya sementara. Itu sementara kita pahami bersama seperti itu. Pertanyaan kedua, memberikan hukuman dengan hal yang positif, dengan membaca atau membersihkan halaman bisa meningkatkan disiplin. Sepakat dengan pertanyaan kedua ini? Bagaimana Bapak Ibu? Kita berikan hal positif, misalkan anak terlambat disuruh membaca, ya, kemudian membersihkan halaman. Bagaimana? Kira-kira bisakah ini meningkatkan disiplin anak?
Tidak. Mungkin bisa kamu kurang efektif. Ya, oke. Yang ketiga, memberi penghargaan. Apakah selalu meningkatkan motivasi pada anak? Tidak. Baik, ya itu adalah jawaban sementara dari kita. Nanti kita akan rangkum kembali di akhir, ya. Nah, terkait dengan pertanyaan tematik ini ada beberapa miskonsepsi teori kontrol kita sebagai seorang guru. Boleh dilihat di depan Bapak Ibu ada 4 buah gambar. Ada gambar 1, 2, 3, 4. Kira-kira gambar 1 ini menceritakan apa ya? Wayang. Di sini yang menjadi wayangnya siapa? Anak-anak. Yang menjadi penggerak wayangnya siapa? Guru. Sepakatkah kita harus selalu menggerakkan anak kita atur kiri, atur kanan? Bagaimana sesuai tidak dengan paradigma kita? Kalau saat ini sepertinya kita tidak boleh lagi lakukan yang ini. Ini adalah salah satu miskonsepsi teori kontrol yang salah. Anak didik kita bukan boneka, bukan. Saya pun di awal juga beranggapan anak nggak tahu apa-apa, tapi salah ya. Justru anak bisa jadi lebih tahu banyak hal. Hanya kita yang belum memberi kesempatan. Ya, gambaran kedua apa nih kira-kira? Ya, kita kasih tugas terus-terusan, anak-anak sampai stres. Tidak. Mungkin dia di depan kita hanya manut-manut. Iya bu, siap bu. Tapi belum tentu dia bisa menjalankan itu dari hatinya. Maka ini adalah salah satu miskonsepsi juga yang akan kita bahas bersama. Yang ketiga gambar apa nih Ibu Bapak? Ada seorang anak dari 3 anak ini, betul? Diapain tuh anak itu? Diberi hadiah. Bagaimana dengan teman yang lain kira-kira? Munculkan rasa iri, cemburu. Nah, ini juga salah satu miskonsepsi kita ya. Kita akan bahas nanti di belakang bersama dengan teman-teman. Terakhir, intimidasi. Nah, ini yang harus betul-betul kita mungkin dari sekarang cara pandang kita ya, ketika ada seorang anak bermasalah, perlukah kita intimidasi kamu bersalah? Ini yang harus kita rubah pola pikirnya. Ya, Bapak Ibu ya, sepakat ya. Jadi gambaran kita nanti ke belakang adalah seputar kejadian yang miskonsepsi seperti ini. Mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol ya. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah kita harus memahami bahwa banyak sekali perubahan. Salah satunya kita harus menganggap kebutuhan setiap orang tidaklah sama. Kalau dulu kita beranggapan anak kelas 1 SMP semua pasti butuhnya ini, belum tentu. Itu yang harus kita ubah. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, belum tentu juga. Mengapa? Karena bisa jadi setiap orang punya gambaran yang berbeda. Ketika kita beri pertanyaan, apa bla 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 bla, anak yang A menjawabnya berbeda dengan yang B. Jangan kita salahkan, karena bisa jadi jawaban itu multitafsir, multi jawaban. Ya, ini yang harus kita rubah. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, belum tentu juga. Berperilaku buruk sebagai suatu kesalahan, belum tentu. Kita lihat dulu nih, motivasi anak itu berperilaku apa. Nanti kita bahas di teori motivasi. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya kita yang bisa mengontrol. Ketika di kelas kita berkata, anak-anak begini. Mungkin saat itu mereka mengikuti. Tapi jika tidak didatangkan dari hati, belum tentu itu akan berlangsung lama sehingga kurang efektif ya. Pemaksaan yang ada pada saat bujukan adalah gagal. Kemudian kolaborasi adalah pilihan yang baik karena menciptakan banyak pilihan baru. Selamat datang Wiin, silakan. Kemudian mengubah dari model berpikir menang kalah, kita ubah menjadi menang-menang ya, atau win-win. Nah, berkaitan dengan tadi perubahan posisi kontrol respon, kita harus tahu juga bahwasanya semua manusia melakukan apapun itu didasari oleh sesuatu ya. Maka motivasi perilaku manusia nanti di sini ada 3, yaitu ada yang namanya motivasi eksternal, di mana eksternal ini ada 2 jenis ya. Yaitu yang pertama adalah untuk menghindari rasa ketidaknyamanan. Ya, contohnya menghindari ditegur, menghindari dibuat atau dianggap berbeda.
Dia hanya pengen di zona nyamannya saja. Berarti kan bukan dari dirinya sendiri. Ya, contohnya nih, saya pribadi, saya biasa datang mepet-mepet 6.25. Ya, malu deh, ya teman-teman 6.25 mulu. Besok saya berangkat lebih awal. Berarti motivasinya masih yang eksternal, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, takut ditegur oleh atasan atau tidak enak dengan teman, ya. Motivasi yang kedua masih eksternal. Apa itu masih eksternalnya? Yaitu masih mengharapkan adanya imbas dari orang lain, bisa berupa penghargaan, pujian. Contoh lagi saya datang mepet 6.25. Ya, sedangkan kepala sekolah selalu kurang dari jam 6. Besok berangkat pagi, biar ketemu Pak Kepala Sekolah. Lumayan bisa absen bareng, nanti dibilang rajin. Nah, berarti masih motivasi eksternal. Kira-kira kalau dua motivasi ini baik tidak ya Bapak Ibu? Masih kurang ya, masih kurang. Yang terbaik yang bagaimana? Iya, yang terbaik adalah yang dari diri sendiri atau motivasi internal, di mana seseorang melakukan sesuatu bukan karena dari luar, tapi karena dia ingin meresapi ada apa sih sebenarnya, apa sih yang harus saya lakukan, apa sih tanggung jawab saya. Dan kita sebagai guru sebaiknya adalah menjadi tauladan. Sebelum kita menjadi tauladan, kita lakukan dulu terhadap diri kita sendiri. Ya, itu adalah motivasi internal. Nah, apa kaitannya dengan motivasi internal tadi? Saya akan melakukan sebuah simulasi. Kenapa manusia melakukan sesuatu itu pasti ada sesuatu yang mendorong juga. Ya, saya akan coba melakukan simulasi singkat. Boleh dibantu Bu Rindi dan Miss Yesi. Di hari Senin pukul 2 siang, setelah mengajar, Ibu Akri segera keluar dari ruangan dan masuk ke ruang guru dan bersiap-siap akan pergi ke pasar. Bertemulah dengan Ibu Yesi. Bu Akri, mau kemana sih? Kok rapi banget pakai helm? Aduh Bu Yesi, saya udah perlu mau pasar nih. Anak saya bajunya ada yang sobek, jadi besok harus segera digunakan. Mau ke pasar sini dulu sebentar. Kan deket Bu jarak sini ke pasar. Kenapa pakai helm sih Bu? Nah, apa sih Miss ya? Saya sudah terlalu nyaman kalau kemana-mana ya harus safety seperti itu. Oh oke, baik deh. Silakan deh Bu Akri. Oke, baik Miss ya. Iya. Baik Bapak Ibu, sudah kita lakukan simulasi. Kira-kira dari simulasi ini, mungkin adakah yang mau berbicara? Kenapa saya terbiasa pakai jaket helm padahal Miss Yesi bilang hanya ke pasar saja? Boleh? Silakan yang mau berbicara mungkin. Boleh, Bu Endang, silakan di tangan duluan. Terima kasih Bu Endang. Oke, terima kasih Ibu Akri. Menurut saya karena Bu Akri ini sudah terbiasa dengan keselamatan diri sendiri, ya, terutama dengan menggunakan helm, jaket. Kalau jaket mungkin karena pergi siang, jadi dia tidak kepanasan, badannya hitam ya. Terus kalau pakai helm mungkin aman karena ya in case kalau misalnya di jalan ada terjadi apa-apa, dia safety karena dia sudah pakai helm dan juga kan panas, jadi nggak ini. Okay. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Endang ya. Ada lagi Ibu yang menambahkan? Boleh, Bu Fitri dulu, silakan Bu Fitri. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya alasan Bu Akri ini, kamu ke pasar ya, karena dia pakai helm dan jaket, ada kemungkinan besar selain ke pasar, dia juga akan mengunjungi tempat yang lebih jauh. Jadi kalau mampirnya yang lebih jauh kan, gak usah udah balik lagi ke sekolah, jadi udah lengkap dengan perlengkapan, jadi bisa belok-belok ke tempat yang lain. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Oh ya, terima kasih. Pak Nana, silakan. Kalau menurut saya yang dilakukan sama Bu Akri itu mungkin dari hal yang kecil Bu Akri sudah menanamkan yang namanya disiplin. Jadi kemanapun, contoh misalkan dari bangun tidur sudah membereskan tempat tidur, sehingga kemanapun kebiasaan terkecil pun itu dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi terakhir?
Cukup? Terima kasih banyak ya, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah ya. Berarti dari hal kecil yang biasa kita lakukan, meskipun jarak pasar sekolah tidak terlalu jauh, tapi kalau kita sudah terbiasa, karena kita meyakini ada sesuatu yang penting berupa nilai-nilai tertentu, kita pasti akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Betul Bapak Ibu? Semangat? Tidak perlu nanti ada polisi, nanti ada satpol pp, tidak perlu. Artinya motivasi itu datang dari dalam atau dari luar ya? Dari dalam. Nah, motivasi yang muncul dari dalam nanti kita kenal dengan ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal itu muncul dari dalam pribadi kita sendiri, yang merupakan nilai yang disepakati oleh semua. Ya, tidak peduli dia rasnya apa, agamanya apa, tapi kita yakini dari simulasi usaha bukan berarti nilai kebajikan apa yang muncul? Keselamatan. Meskipun jarak dekat, kita tidak pernah tahu ada tragedi atau apa di depannya. Namun kalau kita terbiasa dengan safety, baik helm, jaket, insya Allah kita akan selamat. Nah, nilai kebajikan inilah yang tentunya harus kita tularkan kepada peserta didik kita. Jangan ketika anak masuk ke dalam gerbang SMP 77 dia patuh, tapi karena tadi motivasinya ingin dapat pujian dari guru piket, dia nggak mau dibilang anak yang tidak tertib, malu, tapi betul-betul harus dari dirinya sendiri, karena dia tanggung jawab dan dia mempercayai nilai kebajikan itu adalah suatu hal yang penting. Nanti di sini berkaitan dengan keyakinan kelas yang akan dibahas oleh Miss Yesi. Kita lanjut tentang disiplin positif. Disiplin positif sendiri itu berasal dari kata disiplin, yaitu belajar. Nah, disiplin positif ini adalah suatu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Tadi kata Pak Nana dari bangun tidur sudah sadar. Iya, karena kita sudah orang dewasa, kita bisa menyadari hal yang baik atau buruk. Sementara anak didik kita yang ramahnya usia 13-15 tahun ya, itu masih sangat butuh pendampingan dari kita untuk menyadarkan kembali betapa pentingnya disiplin positif, bukan karena reward, bukan karena menghindari atau karena ancaman, tetapi karena diri sendiri. Dan dia merasa bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah perlu kita tingkatkan dan perlu kita tamatkan kembali ya. Sekarang kita beralih ke hukuman dan juga konsekuensi. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, boleh silakan nih lihat ke depan. Kita jawab bersama-sama ya. Ada beberapa kasus-kasus kita boleh jawab ya. Yang tim hukuman boleh jawab hukuman, atau saya bagi sebelah kiri adalah hukuman, sebelah kanan adalah konsekuensi. Ya, kalau menurut Bapak Ibu itu adalah suatu hukuman, berarti tim hukuman yang tunjuk tangan. Siap ya? Oke. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat berupa kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat ya? Baik. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Masih hukuman? Bukan konsekuensi? Hukuman, betul ya. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi ya, sepakat ya? Baik, ada perbedaan memang. Yang keempat, kehilangan 10 menit jam istirahat karena datang terlambat dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi, sepakat ya. Kita lihat lagi nih yang kelima, membersihkan WC karena mematangkan pensil teman. Ayo, maksudnya hukuman atau konsekuensi? Ayo, bukan konsekuensi? Hukuman? Sepakat semua? Sepakat, baik. Yang keenam, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak pakai masker. Hukuman, betul ya, bukan konsekuensi. 7. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol. Hukuman ya. 8. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat di pelajaran.
kira-kira? Boleh, silakan Bapak Ibu yang mau bicara. Silakan. Ya, terima kasih Bu Ida. Lari mengenai lapangan, basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu merupakan konsekuensi. Karena mungkin saat sebelum pembelajaran akan ada perjanjian. Nanti kalau kamu terlambat 10 menit, berarti kamu keliling lapangan 2 kali. Oke, ya, sepakat berarti ya. Artinya antara hukuman dan konsekuensi ada yang berbeda atau sama? Jelas berbeda. Ya, nah disinilah muncul motivasi apa yang terlibat. Kalau hukuman, kira-kira motivasinya apa ini? Lebih ekstrinsik. Tapi kalau konsekuensi, kesadaran, berarti intrinsik. Dia sudah memahami tentang nilai kebajikan. Dia sudah menyadari, sudah muncul suatu kesadaran. Maka tidak perlu kita mengingatkannya lagi. Ya, dari hukuman dan juga konsekuensi ini kita akan melihat ada perbedaan garis batas, di mana kalau hukuman itu adalah menyakitkan biasanya, ya, dan cenderung spontanitas. Apa yang ada kita lihat itulah yang disuruh, betul tidak? Lihat anak datang terlambat langsung kita tunjuk, padahal bisa jadi itu suatu hal yang tidak efektif, ya. Kemudian membenci kedisiplinan terpaksa, tapi kalau konsekuensi justru menghargai, dan itu akan lebih berbekas lama. Hukuman membuat anak merasa tidak dihargai, bahkan dipermalukan, ya, keliling lapangan, disuruh cuci WC dan seterusnya. Namun kalau konsekuensi dia dihargai, karena dia menjalankannya sesuai dengan apa yang dia yakini sebelumnya. Konsep yang buruk akan menyembunyikan kesalahan, tapi kalau konsekuensi adalah konsep yang baik, anak jadi lebih percaya diri. Ya, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita masuk ke konsep selanjutnya tentang keyakinan kelas oleh Miss Yesi. Silakan Miss. Kita siap praktik Miss Yesi Bu Akri? Bapak Ibu mohon disimak ya. Langsung saja Bu Indri ya. Di sini kita akan mendemokan suatu peristiwa yang mungkin sering kita alami sehari-hari dalam proses pembelajaran ya. Pada suatu hari di kelas 7B, yaitu pada pelajaran bahasa Inggris, yang menjadi gurunya adalah Mem Sami. Di kelas tersebut, setelah ulangan diberikan kertas ulangan kepada 2 siswi, yaitu Yesi dan Akri, oleh guru tersebut. Dan ternyata kedua siswi ini mendapatkan nilai yang berbeda, sangat jomplang sekali. Kejadiannya seperti ini. Kenapa Kang Akri? Aku dibagi nilai ulangan segini, jelek banget. Berapa yang nilai kamu? Di bawah KTP cuma dapat nilai 50. Saya 90. Kamu 50? Nggak belajar lo ya? Makanya belajarnya tuh yang lebih keras lagi. Belajar yang bener lu. Teman-teman, Akri dapat 50. Gue 90 dong. Keren kan gue? Kamu jahat. Aku kan malu depan teman-teman dikasih tahu. Selanjutnya Akri mendatangi guru wali kelasnya. Wali kelasnya mendatangi Akri saat jam istirahat, di mana Akri sedang sedih karena dia dipermalukan di depan kelas. Kuat banget sih sini, malu. Akri, kamu kenapa? Kok menangis? Itu Bu,
kelas nilainya, terus ulangan aku jelek. Terus ini si Yesi cerita teman-teman semua bilangin aku nilainya jelek, aku jadi malu. Aku sebel sama Yesi. Oke, Akri, sekarang Akri tenangkan dulu ya. Tapi Akri bahwa nilai ini bisa dirubah dengan belajar yang sungguh-sungguh lagi ke depannya. Ibu akan mencoba berbicara sama Yesi ya untuk menyelesaikan masalah ini. Akri sekarang silakan beristirahat, makan, dan jadi happy kembali. Oke Akri? Janji aku. Janji, mana janjinya? Janji. Oke, di akhir waktu wali kelas mencoba menghubungi Yesi untuk menanyakan kejelasan. Yesi, boleh ketemu dengan ibu dulu sebentar nak? Oh iya bu, baik, silakan Yesi duduk. Iya, Halo Yesi, apa kabar? Sehat Yesi hari ini? Sehat Ibu. Gini Yesi lagi ada masalah tidak? Tadi ibu sempat melihat Akri di belakang menangis. Ada yang ingin Yesi jelaskan atau ceritakan kepada ibu? Tadi saya masih tahu teman-teman kalau nilainya Akri kecil Bu. Terus Akri nangis Bu. Oke, jadi Yesi mengejek Akri karena nilai ulangan Akri lebih kecil dari Yesi. Iya Bu. Baik, Yesi bersifat bangga terhadap pencapaian diri itu sah-sah saja, dan itu wajar dilakukan oleh Yesi. Yesi merasa senang kalau nilai Yesi bagus, ya. Tapi menurut Yesi, adakah hal lain yang merugikan orang lain dari kegiatan yang Yesi lakukan mengejek Akri? Saya karena mendapatkan nilai 90, saya merasa saya pintar banget Bu, dan saya merasa sangat menguasai pelajaran bahasa Inggris. Dan ketika saya lihat Akri mukanya bersedih, dia nilainya lebih kecil, saya semakin merasa keren banget Bu, saya bisa dapat 90. Dan akhirnya saya terpuncak bahwa nilai Akri kecil depan teman-teman, dan saya tidak menyangka Akri menangis. Baik Yesi, jadi Yesi sudah tahu kalau yang Yesi lakukan merugikan Akri dalam hal ini. Iya. Baik Yesi, menurut Yesi, keyakinan apa dari kegiatan yang Yesi lakukan atau tindakan yang Yesi lakukan terhadap Akri yang merugikan? Tidak menghargai Akri Bu. Tidak menghargai Akri, ada lagi Yesi? Saya tidak menghormati Akri sebagai teman. Betul Yesi, jadi sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita bicarakan dan kesepakatannya bahwa kita harus saling menghargai satu sama lain. Menurut Ibu, ada tindakan lain yang bisa Yesi lakukan, kesenangan yang Yesi dapatkan dengan cara tidak merugikan orang lain. Kira-kira Yesi sepakat nggak dengan Ibu bahwa ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau merugikan orang lain atas kesenangan kita? Saya sepakat Bu. Nah, kalau Yesi sudah sepakat, kira-kira apa yang bisa Yesi lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Saya akan menemui Akri untuk meminta maaf. Saya juga akan mengajak dia untuk belajar bersama Bu. Dan juga saya akan mengajak teman-teman untuk kembali lagi melihat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati Bu. Luar biasa Yesi, Ibu sangat menghargai tindakan Yesi atau upaya Yesi untuk mengatasi masalah ini. Sekarang Yesi temui Akri, Yesi minta maaf dan silakan meninjau ulang kembali keyakinan kelas yang akan kita buat dan sudah kita buat. Ya, Yesi, terima kasih Yesi. Terima kasih Dadah, Yesi. Baik. Yesi bertemu Akri dan lalu meminta maaf. Akri, Kenapa kamu kesini-sini segala? Aku marah sama kamu. Akri, saya minta maaf ya. Saya tahu
Nah itu, saya mau ngajak kamu kita belajar. Benar, kita belajar bersama. Iya. Boleh, boleh. Oke ya. Siap. Terima kasih Desi. Baik, Oke. Bapak Ibu, berikut adalah contoh yang kita laksanakan. Semoga dengan contoh ini bisa membuat Bapak Ibu ada gambaran bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Kita sama-sama berproses bersama ya Bapak Ibu untuk mencapai disiplin positif, tidak hanya menjadi keterpaksaan tapi sudah menjadi karakter, betul ya? Karakter di SMP Negeri 77 Jakarta. Kita sudah di akhir perjumpaan Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Oh, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Bu Indri mau bertanya boleh? Kesepakatan kelas itu apakah harus hanya wali kelas atau guru mapel boleh? Dan kesepakatan kelas itu untuk guru mapel ditempel di kelas juga gitu supaya wali kelas yang mungkin bisa tahu atau supaya anak juga nggak lupa gitu. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Bu Indri atas pertanyaannya. Keyakinan kelas itu tidak hanya wali kelas dengan anak didiknya, namun guru mapel pun juga bisa meminta anak-anak membuat keyakinan kelas dalam pelajaran. Keyakinan kelas belajar bahasa Inggris, dalam matematika, itu juga bisa Ibu. Malah itu lebih bagus sehingga ada peninjauan ulang atau evaluasi dari guru wali kelasnya sendiri. Itu Bu Indri, terima kasih. Jadi dari mapel naik ke kelas, lalu naik menjadi keyakinan sekolah. Seperti itu. Ada lagi Ibu, Bapak yang ingin bertanya, Pak Jaki ingin bertanya? Ya, udah paham. Sudah paham? Oke, sudah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Bapak Ibu sudah setia menemani kami dari awal sampai akhir terhadap diseminasi ini. Semoga yang kami sampaikan, kami sama-sama belajar, kita sama-sama berproses, sama-sama membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Dan kami juga memohon maaf jika ada salah kata dan mungkin saja tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini kita sama-sama belajar untuk menerapkan terwujudnya budaya positif sekolah. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian diseminasi kami hari ini. Akhir kata kita ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Boleh kembali beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih dan mohon tetap menjaga kebersihan ruangan ini supaya seperti kondisi semula. Alhamdulillah.